dosa non Yahudi, Gentile, bahasa Inggris ya, Gentile. Sering dikatakan di sini kafir. Kafir itu artinya apa? Orang tidak percaya kepada Allah, dia kafir. Masa orang percaya kepada Allah disebut kafir? Aneh juga. Karena belum mengerti arti Gentile ini. Bangsa-bangsa lain, orang yang di seluruh dunia ada dua macam orang menurut orang Israel. Orang Yahudi, keturunan Abraham, non Yahudi. Mereka Bavarian. Bavarian itu orang kafir, bangsa-bangsa lain. Pasal 1, mereka orang berdosa. Pasal 1 di sini yang penting dari Paulus, suratnya dari mana? Hamba Kristus Yesus menyatakan dirinya, belum pernah menjumpai mereka, identitasnya sebagai rasul. Kemudian menjelaskan tentang Injil, inti Injil sebentar di sini. Kemudian di sini juga ya menjelaskan tentang Yesus anaknya yang dibangkitkan. Di sini juga inti Injil, di sini juga kebangkitan sangat penting ya di sini, kebangkitan. Kemudian Yesus memang melalui keturunan Daud, tetapi dibangkitkan oleh Roh Kudus. Yesus Kristus, dialah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan, itu artinya Yesus adalah Yahweh. Yesus arti yang lain, bukanlah Kaisar itu Tuhan. Yesuslah Tuhan. Karena zaman itu tidak boleh dikatakan kepada Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya Kaisar Roma. Itu Tuhan. Yang lain kepada yang lain kalau dikatakan Tuhan semua dibunuh. Itu salah satu arti. Tetapi dari sudut pandang perjanjian lama, Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Yahweh atau Yehuwa. Bahasa China ya, Mandarinnya Yehuwa. Itu artinya. Maka jemaat mula-mula mengatakan Yesus adalah Tuhan, mereka dianiaya oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu Yahweh saja Tuhan, bukan kepada Yesus. Maka dianiaya oleh sebangsa Yahudi. Apalagi orang Roma. Ini pemerintahan kerajaan Roma, Kaisar saja Tuhan kita. Tetapi mereka dikatakan itu Tuhan, langsung dibunuh semua. Ya itulah kondisi zaman itu ya. Kita harus mengerti Injil dan kerajaan Allah itu sangat penting ya, khususnya kabar baik. Kabar baik. Jangan salah paham saudara-saudara ya. Di dalam gereja banyak jemaat belum mengerti kabar baik ini. Jangan menganggap semua jemaat datang ke hari Minggu di gereja semua orang percaya. Tidak. Jangan salah paham ya. Maka Injil ini diberitakan di dalam gereja. Salah paham yang besar, Injil diberitakan di luar gereja untuk orang tidak percaya. Tidak. Kebanyakan di dalam surat Rasul Paulus itu menekankan Injil diberitakan di dalam gereja, jemaat-jemaat. Maka zaman sekarang Injil tidak diberitakan kepada jemaat-jemaat karena menganggap mereka semua mengerti Injil Yesus Kristus ini. Belum tentu ya. Ibu Kristi kemarin sudah jelaskan. Hari ini kamu meninggal dunia, masuk surga, yakin masuk surga? Yakin. Mengapa Allah Bapa di surga menerima kamu masuk ke kerajaannya? Karena bermacam-macam alasan. Yang menyebut Yesus berapa ibu? Tidak banyak. Karena saya taat firman Tuhan, karena saya dibaptis, karena saya rajin ibadah, karena saya rajin berdoa. Semua salah paham orang yang belum mengerti Injil ini. Mengapa diterima kerajaan surga? Satu nama, Yesus. Ini nanti pulang ke rumah coba cek saudara-saudara atau orang lain, dikatakan Yesus atau tidak. Jarang. Saya duduk di gereja, sharing di kelompok kecil berbicara, orang ini belum mengerti Injilnya. Banyak. Maka Injil diberitakan di dalam gereja. Itu inti surat Rasul Paulus. Kemudian di luar gereja. Maka Injil itu apa? Injil Evangelion, kabar baik. Kabar baik itu istilah zaman dulu.
Markuslah yang pertama kali pakai kata Injil ini, Evangelion ini. Karena zaman itu sering dipakai. Kapan dipakai? Yang pertama, berita pelantikan raja baru. Oh, kerajaan Roma sudah dilantik satu raja yang baru. Sehingga sampai ke pelosok berita ini diberitakan, biar masyarakat tahu raja mereka seperti apa. Kemudian raja kaisar semua itu diukir di dalam logam uang juga. Walaupun mereka buta huruf, mereka sering pakai uang kan. Mengapa uang-uang atau wajah presiden zaman sekarang ini? Karena zaman dulu buta huruf banyak. Sehingga melalui logam uang itu, oh ini raja kami. Itu salah satu cara memerintah bangsa itu. Maka kalau raja baru dilantik sampai ke pelosok. Itu Evangelion. Kemudian berita kelahiran anak raja. Anak raja. Karena dia meneruskan kerajaannya, diberitakan juga. Kemudian yang ketiga, dalam peperangan sama bangsa lain, bangsa kita menang, itu mereka membawa kabar baik ke pusat kota. Bangsa kami menang. Jadi itu istilah Evangelion, kabar baik, yaitu Injil. Itu dipakai untuk Yesus. Yesus dilantik sebagai raja di bumi dan surga. Yesus datang di bumi ini sebagai anaknya, lahir di bumi ini. Kemudian dia membawa kemenangan-kemenangan. Kemenangan yang dikerjakan oleh seorang raja itu yang penting apa? Masyarakat menghadapi kematian, harus diselamatkan. Itulah tugas panggilan raja yang penting. Manusia-manusia yang sebagai raja tidak menyelamatkan manusia dari neraka. Itu bukan raja sebenarnya. Raja kita yang sesungguhnya menyelamatkan umatnya, masyarakatnya, diselamatkan, biar mereka mengalami kemenangan. Jadi itu semua dilakukan oleh Yesus Kristus, khususnya manusia yang mengalami kematian karena dosa mereka. Memberi jawaban tepat. Oleh siapa? Yesus Kristus. Salibnya, melalui salib, arti salib itu menghapus semua dosa, hutangnya sudah lunas. Kemudian melalui kebangkitannya, mengalahkan maut dan itu dan iblis. Dialah raja yang sesungguhnya. Maka ini digenapi ya, melalui janjinya, janji. Perjanjian lama melalui perjanjian baru. Perjanjian diperbaharui, itu perjanjian baru. Perjanjian selalu sama, perjanjian lama, perjanjian baru. Melalui apa? Melalui menyembelih. Karena perjanjian itu artinya, bahasa Indonesia mungkin belum tahu arti yang sesungguhnya perjanjian itu. Tapi bahasa aslinya perit, covenant. Perit itu artinya potong, menyembelih, membunuh. Dengan cara itu janji digenapi melalui darah Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, janji semua digenapi. Dialah raja. Itu kabar baik. Maka inti kabar baik yang paling penting itu salibnya. Salib. Mengapa salib kita ada di tengah gereja kita? Ini alat yang membunuh orang dengan kejam. Tetapi sejak gereja mula-mula itu menjadi lambang iman kita. Sebenarnya sangat malu karena Allah membunuh orang yang jahat. Itu menjadi lambang gereja dari mula-mula. Karena itulah janji Tuhan. Kemudian salam untuk jemaat yang dikasihi Allah dan orang-orang kudus. Di sini saya mau menekankan dua hal. Setiap jemaat yang dikasihi oleh Allah, itu identitas saudara-saudara, harus menghargai dirinya sendiri. Zaman sekarang banyak salah pahamnya. Oh, siapa yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Bukan artinya merendahkan diri saudara-saudara. Enggak. Harga saudara-saudara, satu manusia harganya sama dengan seluruh dunia ini. Karena disayangi oleh Allah. Itu harga diri orang percaya. Orang percaya seperti pai suci yang dibalut dengan emas yang mahal itu. Itulah identitas orang Kristen. Kemudian orang-orang kudus
orang-orang kudus. Di Indonesia mungkin jarang dikatakan orang-orang kudus. Di Korea biasa selalu dikatakan jemaat orang-orang kudus. Tapi di sini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Di Korea biasa orang-orang kudus. Saudara-saudara sudah menjadi orang-orang yang kudus. Jangan lupa statusnya. Sudah 100% orang kudus. Itu sangat penting. Sangat penting. Bukan harus hidup baik di hadapan Tuhan. Bukan karena kekudusan dari Tuhan kurang. Tidak. Sudah cukup. Tetapi setiap hari bertobat itu artinya ya seperti cuci sedikit-sedikit. Biar kelihatan kekudusan ini. Jadi orang-orang kudus itu bahasa Inggris itu saint. Saint. Kepada saudara-saudara dikatakan saint. Jangan hanya nanti bapak-bapak gereja saint. Tidak. Cuma yang dikasih oleh Tuhan itu orang-orang kudus, orang-orang suci. Maka di sini ada dua macam teologi tentang pengudusan. Pengudusan reform itu biasanya sudah dikudus, tetapi sedikit demi sedikit dikuduskan lagi. Tetapi dari Wesley, dari Methodist, Baptis juga entire sanctification 100% sudah kudus. Dan juga sampai 100% bisa kudus, orang kudus. Seperti Yesus sempurna, kami juga sempurna. Antara dua saudara-saudara pilih. Saya pilih walaupun dari Presbyterian Reform, tapi di sini saya merasa itu 100% orang kudus, suci. Seperti Petrus yang sudah mandi. Jadi itu identitas kita. Kemudian salamnya, salam tadi sudah jelaskan. Injil itu kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah. Terjemahannya sedikit mungkin ya, kita harus perhati. Aku mempunyai kenyataan yang kokoh dalam Injil. Itu penerjemahannya bahasa Inggris sedikit beda. Di sini bahasa Inggrisnya I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu tentang Injil. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Mengapa malu terhadap Injil ini? Karena Allah membutuh manusia ini menjadi lambang iman orang Kristen mula-mula. Maka, juru selamat kamu dibunuh ya? Tuhan kamu dibunuh ya? Ya sejak dulu sampai sekarang dikatakan di sini juga. Tuhan kamu dibunuh, bagaimana dia Tuhan? Maka zaman itu pun banyak orang tidak berani menyatakan Yesus dibunuh, tidak. Karena malu. Tapi jangan malu. Karena kenapa? Itulah kekuatan Allah, kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu, kalau saudara-saudara baca garis bahasa Inggris ya, bukan terus ya. Kebenaran itu terus ya. Tapi banyak di sini, khususnya surah-surah Rasul Paulus itu, kebenaran itu sebenarnya righteousness. Sedikit beda. Pembenaran itu tempatnya pembenaran. Pembenaran dan kebenaran, pembenaran itu apa bedanya? Beda. Kebenaran itu terus ya, terus. Aletheia, terus. Tapi pembenaran itu artinya apa? Yang tidak benar dibenarkan. Itu artinya. Sedikit beda ya. Memang kebenaran semua itu, kebenaran firman. Tetapi pembenaran itu di kayu sunnah itu tidak benar, kotor sekali. Papel ini kotor, tetapi dikatakan orang yang bersih. Itu pembenaran. Maka itu maksudnya apa? Mengapa kebenaran Allah, pembenaran Allah itulah kekuatan? Karena semua terjadi karena Allah yang setia. Orang kotor ini dikatakan orang benar, orang kudus, orang-orang kudus. Kenapa? Karena Allah kita setia. Ya itulah kekuatan Allah. Itu maksudnya. Karena ini semuanya, karena Allah setia, ini terjadi sehingga kita menerima oleh iman. Iman itu artinya percaya dan berserah penuh kepada
Yesus. Saudara-saudara orang beriman, kalau begitu kita beriman apa? Yesus. Tetapi lebih dalamnya, kalau dijawab pengakuan iman rasuli, itulah inti iman kita. Gereja saudara-saudara tidak mengakui pengakuan iman rasuli. Coba tanya, mengapa tidak mengakui pengakuan iman rasuli? Mengapa di dalam gereja sejak dulu sampai sekarang ada pengakuan iman rasuli dalam liturgi ibadah? Karena zaman dulu banyak pengkhotbah sembarangan berkunjung ke rumah ibadah, rumah jemaat, mereka menyampaikan firman Tuhan. Sehingga jemaat yang belum ada Alkitab yang lengkap ya, bingung. Sehingga gereja mula-mula membuat pengakuan iman rasuli. Sebelum mendengar khotbah, kita mengakui ini. Inti iman kita apa? Allah, Yesus, Roh Kudus, Allah Tritunggal ini. Iman kita. Dan juga dipakai untuk sebelum dibaptis harus mengajar pengakuan iman rasuli. Tadi itu iman kita. Biar sesudah pengakuan iman rasuli, apa yang disampaikan dari mimbar itu sesuai dengan pengakuan iman rasuli atau tidak. Seperti pedoman. Maka apa yang disampaikan dari mimbar ini beda dengan pengakuan iman rasuli. Tidak berfokus pada Yesus Kristus, karena pengakuan iman rasuli bagian yang paling panjang Yesus Kristus. Itu bukan khotbah dari gereja, bukan dari khotbah. Minggu yang lalu saya dengar khotbah, firman itu terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Kita menaati firman Tuhan. Menurut saudara-saudara khotbah ini mungkin biasa. Kita harus sadar pentingnya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pelita kakiku. Perjalanan hidupku harus pegang firman Tuhan. Kalau khotbahnya selesai sampai ke sini ya, itu bukan khotbah dari gereja. Saudara-saudara paham beda khotbah dari gereja. Kalau hanya khotbah selesai dengan pesan ini ya, mengubah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berita terang. Kalau begitu sama dengan khotbah dari orang Yahudi yang pegang perjanjian lama, sama kan? Tapi gereja namanya Kristus, orang Kristen, Kristus, fokusnya kepada Kristus. Maka firman itu bagaimana dinyatakan? Firman yang telah menjadi manusia, dialah Yesus. Maka dialah terang. Kita percaya Yesus, ikut Yesus. Jadi khotbah yang harus sampai ke sana. Dimengerti maksud saya? Maka ini sangat penting. Maka dasarnya pengakuan iman rasuli, kemudian ya gereja mula-mula itu pengakuan iman rasuli, kemudian khotbah. Betul-betul isi khotbah itu sesuai dengan pengakuan iman rasuli, iman kita. Kemudian non-Yahudi, orang Roma, ya intinya mereka berdosa. Walaupun alam semesta ini menyatakan kemuliaan Tuhan, mereka memiliki hati nurani, yaitu wahyu umumnya, wahyu umum dan wahyu khusus ya, wahyu khusus firman Tuhan. Mereka sudah mengerti wahyu umum ini, tapi tidak percaya, menyembah berhala itu apa? Semua suami menjadi berhala, anak juga berhala. Jangan hanya berpikir batu-batunya. Pelayanan juga bisa menjadi berhala juga. Berhala itu artinya apa? Lebih diutamakan daripada Tuhan. Semua berhala. Allah yang memberikan sebagai hadiah kepada jemaatnya, tapi lebih diutamakan daripada Allah. Anak kita, istri, suami, pelayanan lebih diutamakan. Itu semua berhala. Jadi mereka menyembah berhala. Manusia ini, John Calvin berkata ya, hati manusia adalah pabrik berhala, pabrik dosa. Hati kita selalu itu dosanya bertumbuh terus. Seperti di halaman kita, rumputnya terus bertumbuh. Ya itulah kondisi orang non-Yahudi. Maka tidak dapat menghindari murka Allah. Hukuman akan terjadi.
untuk bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia, orang Korea, semua menghadapi murka Allah. Kemudian akibat dosa itu kematian. Bermacam-macam dosa di sini tertulis, 21 macam dosa yang tertulis, segala macam yang menyembah berhala, kemudian segala macam yang antara manusia ya berbuat dosa banyak. Maka dosa ini bagaimana dibereskan? Dosa itu hutang, belum lunas, ada tagihannya. 3 macam kematian. Yang pertama kematian tubuh, meninggal dunia. Tapi yang kedua kematian roh. Walaupun hidup bergerak, tapi rohnya mati. Banyak orang di luar Yesus rohnya mati. Kemudian kematian kekal. 3 macam kematian ini ada solusinya.